Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah datang menyempatkan waktu berhadir karena Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi salah satu pembela kita di hari kiamat nantinya insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita sudah mulai masuk ke dalam pembahasan tentang salat Jumat, dan kita sudah memulai mukaddimah tentang pentingnya menghadiri salat Jumat. Dosa besar mereka yang meninggalkan Jumat. Namun ketika seseorang tidak pergi menjalankan Jumat sebanyak 3 kali dalam keadaan meremehkan, tidak mesti harus berturut-turut 3 kali meremehkan Jumat, dihitung dari masa balighnya, maka Allah akan stempel orang tersebut di dalam hatinya, di dalam catatan amalnya, menjadi golongan orang-orang yang ghafilin, yaitu orang-orang yang akan lalai. Artinya dia tidak akan dekat dengan Allah. Nah, itu bahayanya kalau tidak pergi Jumat. Baik, kita sambung. Jadi minggu lalu kita sudah jelaskan panjang lebar kemuliaan orang pergi Jumat. Banyak pahalanya, diampunkan dosanya, dikabulkan doanya bagi mereka yang berdoa di hari Jumat, terutama ketika khatib duduk di antara 2 rukun khutbah. Itu waktu yang paling ijabah untuk berdoa. Ketika khatib duduk di antara 2 rukun al-khutbah, setengah menit itu, tidak sampai setengah menit itu, 15 detik itu, detik-detik yang Allah akan kabulkan doa bagi mereka yang berdoa. Tapi tidak dituntun untuk berdoa berjamaah di situ. Doanya masing-masing. Ada kalanya sebahagian masjid dituntun oleh 1 orang. Sebenarnya disuruh di situ berdoa masing-masing, minta hajat masing-masing. Baik. Judul berikutnya yaitu al-bai' waktu nida li salatil Jum'ah. Apa hukumnya melakukan jual beli ketika azan berkumandang di hari Jumat? Jumhur ulama sepakat mengatakan bahawa haram hukumnya dan berdosa bagi mereka yang melakukan transaksi jual beli ketika azan yang kedua berkumandang. Azan yang kedua berkumandang, yaitu azan al-azan baina yadayil khatib. Ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, azan. Azan itulah yang menjadi penentu keharaman melakukan transaksi jual beli. Dan jual beli ini dalam semua kiasan jual beli sama, haram. Transaksi apapun, akad apapun haram kalau sudah azan yang kedua.
Di sini disebutkan termasuklah selain daripada jual beli, iaitu terjadinya akad sewa menyewa pas azan, pas kita sedang lakukan transaksi sewa menyewa. Al-ijarah, al-uqud min al-ijarah. Wa nikah, juga begitu juga terjadinya akad nikah di waktu sedang azan Jumaat kedua, haram, berdosa. Wasulhin, atau akad perdamaian, buat perdamaian pas azan kedua Jumaat, juga tidak dibolehkan. Atau apapun pekerjaan yang sifatnya ada akad di antara dua belah pihak, apapun bentuknya. Menawarkan barang tidak dibolehkan ketika azan berkumandang di waktu azan yang kedua. Intinya, mimma fihi tashaghala 'anis sa'i ila al-jum'ah, apapun bentuk pekerjaan yang bisa melalaikan orang untuk pergi ke Jumaat, semuanya diharamkan ketika azan kedua berkumandang. Maka para pegawai yang masih di kantor bekerja, itu kan transaksi jual beli jasa. Ini udah azan Jumaat kedua, khatib udah naik ke atas mimbar, kita masih di depan komputer menyelesaikan urusan nasabah dalam kantor apapun, itu pun berdosa, haram. Dan dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Semua harus berhenti paling maksimal terakhir ketika azan berkumandang, langsung berhenti, tidak boleh lakukan lagi. Yang jual donat, yang jual minyak wangi di luar masjid, itu sebelum azan kedua sudah harus masuk ke masjid semuanya, tinggalkan. Allah yang melarangnya. Dalam surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zaru al-bai'." Kalau sudah datang panggilan di hari Jumaat, maka segeralah berhadir ke Jumaat, wazaru al-bai', tinggalkanlah jual beli. Ini baik jual beli barang maupun jual beli jasa. Sekarang kan kita banyak kerja jual beli jasa. Yang kerja di perusahaan-perusahaan, kantor-kantor, semuanya terjadi jual beli jasa. Itu wajib berhenti. Banyak yang batat-batat. Maka datang ketika khatib sudah mulai berbicara di setengah, baru sampai. Kenapa? Sibuk di kantor. Alasan enggak dibolehkan oleh pimpinan keluar. Itu yang model-model begitu, pimpinan harus dipecat. Oh, enggak bisa kita pecat, keluar, resign dari tempat kerja yang tidak membolehkan untuk menjalankan kewajiban Jumaat. Ini perlu dijaga karena Allah mengeluarkan perintah segera pergi ke Jumaat dan tinggalkan jual beli. Ditambahkan terutama dalam mazhab Syafi'i, wa adhafa Syafi'iyah annahu yukrahu al-bai' wa nahwahu qabla al-azan ba'da az-zawal. Kalau tadi pas azan kedua haram melakukan transaksi akad, maka sebelum azan kedua makruh. Kalau haram waktu azan, makruh sebelum azan. Ini sudah azan pertama, kita masih jualan di luar masjid, makruh. Amalan yang tidak disukai, itu jualannya tidak berkah, mengganggu dirinya dan orang lain untuk melakukan Jumaat. Jadi kalau sebelum azan kedua makruh, ketika azan haram. Wa tahrimul bai' wa wujubus sa'i yakhtassu bil mukhatibin bil jum'ah. Haramnya jual beli itu atau transaksi apapun hanya diberlakukan atau ditujukan kepada yang diwajibkan Jumaat. Wa amma ghairahum minan nisa was sibyan wal musafirin fala yusbatu fi haqqihim zalik.
Orang yang tidak diwajibkan Jumaat seperti perempuan, anak-anak yang belum baligh atau musafir, maka tidak mengapa mereka kalau melakukan transaksi. Perempuan tidak wajib Jumaat, suami pergi Jumaat, kemudian perempuan tersebut tidak menutup tokonya, tapi istrinya yang jaga, bolehkah? Boleh. Syaratnya satu, tidak boleh melayani orang yang wajib Jumaat. Tidak boleh melayani orang yang wajib Jumaat. Siapa mereka? Laki-laki. Bencong wajib Jumaat tidak? Wajibnya naga mandum ya. Kalau kita punya toko, kita pergi, kita pesankan pada isteri, "Hello, nak jak Jumaat, kau jaga lekah dek beh." Kata isteri, "Boleh, saya jaga." Tiba-tiba datang laki beli rokok, dijual sama isteri ini rokok. Disitulah perempuan itu pun terkena dosa besar, telah melakukan transaksi dengan orang yang wajib Jumaat. Tapi kalau yang datang orang gila, urung pungo, iblau rokok, berdosakah? Tidak, karena orang gila tidak wajib Jumaat. Walaupun hari ini banyak orang gila yang pergi Jumaat, yang waras tidak pergi Jumaat. Jadi hana datuk oleh jino so pungo, so yang hana pungo, yang hana pungo cukup ramai hana aja Jumaat ni. Banyak sekali yang tidak pergi Jumaat. Nah, itu syaratnya. Jadi perempuan boleh melakukan transaksi hanya sesama mereka yang tidak wajib Jumaat. Anak-anak yang belum baligh boleh menjaga toko kerana mereka tidak wajib Jumaat. Namun bagi kita orang tua, hendaknya anak-anak dibawa, terutama yang sudah mumayyiz, yang belum baligh tapi mumayyiz, umur-umur 10 tahun, sebaiknya dibawa agar mereka melekat di hati tentang kewajiban Jumaat. Bolehkah bawa isteri? Seandainya di masjid itu ada kumpulan khusus perempuan pergi Jumaat, apakah sah Jumaatnya? Sah, karena Nabi mengatakan tidak wajib Jumaat bagi perempuan, bukan tidak boleh Jumaat. Tidak wajib Jumaat. Kalau perempuan ingin melakukan solat Jumaat, sahkah Jumaatnya? Sah. Gugurkah solat duhurnya? Gugur. Urina ngejak Jumaat, dia lakukan seperti laki-laki. Pulang, perlukah solat duhur kembali? Tidak. Tidak. Gugur. Namun tidak wajib. Bahasa tidak wajib, kalau ada sesuatu yang menimbulkan fitnah, lebih bagus jangan pergi. Jadi maksudnya, perempuan pergi Jumaat duduk paling belakang, sedangkan hari itu masjid dipenuhi dengan lelaki hampir dari satu kampung situ semuanya. Lalu si perempuan duduk paling belakang, nampak oleh laki-laki itu, semua memandang ke arahnya, sampai khatib pun memandang ke arahnya. Khatib enggak bisa khusyuk lagi gara-gara ada perempuan pergi Jumaat. Di saat itu berarti sudah menimbulkan fitnah, maka lebih bagus tidak usah pergi. Oh, mau pergi juga, ya boleh, tapi tidak disunnahkan perempuan, tidak diwajibkan perempuan untuk pergi. Maka kita jangan heran, nah masjid-masjid mentang urindang je Jumaat. Ada orang yang berfikir haram. Enggak haram, boleh. Ada masjid-masjid yang ada perempuan belakang, boleh. Tapi tetap lebih baik dia salat di rumahnya. Kalau salat jamaah hari-hari aja, perempuan tetap lebih baik di rumah, apalagi salat Jumaat yang hari itu berkumpul semua laki. Baik. Lalu kemudian, kalau terjadi jual beli itu, apakah jual belinya sah? Tadi kan dosa. Sekarang pertanyaannya, jual beli itu sah atau tidak? Atau harus diulang lagi akadnya setelah Jumaat? Jumhur ulama mengatakan jual belinya sah, tetapi berdosa. Sah itu maksudnya cukup syarat, cukup rukun,
enggak perlu ulang jual beli itu, sudah berhak untuk mengambil barang, berhak ambil uang, tak perlu diulang, namun berdosa. Ya. Jual beli sah tetapi berdosa. Sama seperti kita salat dengan baju curian. Kita pakai kain sarung, pakai baju hasil curian. Pertanyaannya, salatnya sah tidak? Sah. Asal cukup syarat, cukup rukun, sah. Berdosa tidak? Berdosa. Jadi sah maksudnya enggak perlu diqadha, enggak perlu ulang, tetapi berdosa. Begitu juga hukum jual beli di waktu sedang azan Jumaat. Ini jangan berfikir habis azan boleh jual beli, enggak. Mulai dari azan kedua itu haram hukumnya melakukan transaksi. Ya. Baik. Permasalahan berikutnya, man tajibu alaihi al-jum'ah. Siapa saja yang diwajibkan untuk melaksanakan Jumaat? Jumaat ini diwajibkan ala kulli mukallaf, setiap yang mukallaf. Mukallaf itu yaitu yang sudah baligh wa aqil, baligh dan berakal. Wajib Jumaat kepada yang sudah baligh, berakal, hurran, merdeka, zakaran, laki-laki, muqiman ghaira musafir, orang yang muqim bukan musafir, yang muqim bukan musafir. Tapi nanti ke depan kita akan dapatkan musafir yang tidak wajib Jumaat. Musafir kalau dalam mazhab Syafi'i yang keluar sebelum subuh, sudah rencana ke bandar, dia keluar dari sebelum datang azan subuh, sudah keluar dari rumah, sudah lepas dari kampung, ini dia gugur Jumaat padanya. Tapi yang berangkat setelah solat subuh tetap ada kewajiban Jumaat padanya. Nanti ini ke depan akan kita dapatkan muqim wajib Jumaat, terutama muqim yang berniat berdiam diri di satu tempat melebihi 3 hari, walaupun dia sudah sampai di tempat itu baru 1 hari. Berangkat hari Kamis, mau ke bandar. Kalau kita tanya, Pak Dumuro rencana di bandar, berapa hari rencana di bandar? Dia jawab, ya sekitar 3 hari atau 4 hari lah. Misalnya dia bilang 4 hari lah. Dia niatnya 4 hari di sana, sudah pasti 4 hari. Di hari dia berangkat, misal contohnya hari Kamis, berarti hari Jumaat sampai, contoh ini kan baru 1 hari misal di bandar. Wajibkah Jumaat? Wajib. Kenapa? Karena dia berniat menjadi muqim. Berniat menjadi muqim. Jadi dihitung dengan niat. Jadi orang salah memahami selama ini, mengira kalau belum 3 hari enggak wajib Jumaat. Masalah niat dalam safar itu yang jadi penentu, bukan berapa hari sudah berada di satu tempat. Lalu kemudian wasami'an nida, mendengarkan azan, wajib Jumaat. Asal sampai suara azan padanya, maka wajib Jumaat. Maka oleh karena itu, satu lagi, bila maradin, tidak sakit, tidak dalam keadaan sakit. Fala tajibu ala sabiyin, oleh karena itu tidak wajib Jumaat pada anak-anak yang belum baligh, wa majnun, dan juga orang gila, tidak berakal, wa abdun, hamba, budak, wa imra'atun, perempuan, wa musafir, iaitu musafir, wa marid, orang sakit. Sakit ini pun nanti Pak, sakit yang memang enggak bisa pergi, sakit yang tidak bisa pergi, ya, sakit yang kira-kira berat untuk pergi atau bertambah sakit kalau pergi, demam, kepala, mumang. Tapi kalau model-model sakit panu, kadas, kurap,
Cuma sakit-sakit umbut lagi ni wajib Jumaat. Ni wajib, yang tidak wajib tu yang sakit berat. Wa khaifun, atau ada orang yang merasa takut, terancam nyawanya kalau pergi Jumaat. Bisa jadi dia ada ancaman, dia khawatir kalau dia keluar dari rumah mau pergi Jumaat akan dibantai atau dibinasakan, maka boleh tidak pergi Jumaat. Wa a'ma, dan orang buta kalau tidak ada yang menuntunnya. Tapi kalau ada yang menuntunnya, wajib Jumaat. Orang buta tinggal sendiri, tidak tahu ke masjid mana, enggak ada yang menuntunnya, ini tidak wajib Jumaat. Tapi kalau ada yang menuntunnya, in wajada man yaquduhu, kalau ada yang menuntun adiknya, anaknya, atau siapapun, maka tetap wajib Jumaat. Wa man lam yasma'in nida, dan juga tidak wajib Jumaat orang-orang yang tidak mendengarkan azan Jumaat. Nah, ini ada tafsil, ada detil pembahasan masalah mendengarkan azan Jumaat. Tapi itu dulu orang-orang yang wajib Jumaat. Makanya yang tidak pergi Jumaat itu berarti dia kalau bukan orang gila, anak-anak, berarti perempuan atau sakit. Tapi kalau enggak ada syarat-syarat itu tetap tidak pergi Jumaat, maka tercatat sebagai pelaku dosa besar. Baik, sedikit lagi sebelum kita bertanya jawab. Sebagai tambahan, waqala Syafi'iyah, dalam pandangan mazhab Syafi'i, tadi jumhur ulama sepakat mengatakan masalah itu. Ditambahkan dalam mazhab Syafi'i, wa tajibul jum'ah 'alal muqim fi baladin, wajib Jumaat kepada orang yang mukim di satu negara atau di satu kampung, misra atau qaryah, baik di kota maupun di kampung, wajib. Jadi asal yang namanya mukim, orang yang sudah berniat atau berdiam diri di satu tempat melebihi 3 hari, itu sudah disebut mukim. Saya kemarin juga bilang, mukim wajib Jumaat, tapi yang penentu sahnya Jumaat adalah mustautin, bukan mukim. Mustautin yang sudah tidak ada rencana pindah walaupun rumah sewa, itu mustautin. Jadi bukan bahasa asolo. Karena orang mengira mustautin itu harus asolo. Kalau kita mau pikir asolo, paling berapa orang asolo? Siapa yang dulu pertama kali tinggal di Udun Bayi sebelum dijadikan kota, itu kan Udun, itu kan berapa orang asolo penduduknya? Paling 20 orang. Mustautin yang tinggal di satu tempat, tidak ada rencana pindah walaupun ada bencana. Walaupun ada bencana, enggak ada rencana pindah. KTP udah pindah sini. Walaupun dari PD, dari itu mustautin. Mukim yang sudah berpindah dan merencanakan tinggal di tempat itu melebihi 3 hari. Mukim wajib Jumaat, tetapi yang menjadikan syarat harus ada 40 orang dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, itu kehadiran mustautin. Kehadiran mustautin. Jadi disebutkan wajib Jumaat pada mukim di satu negara, kota atau kampung, sami'an nida, baik dia mendengarkan azan atau tidak mendengarkan azan, wajib Jumaat. Kalau yang rencana sudah mukim, enggak sampai suara azan ke rumah dia. Misal tinggal, ni ada orang tinggal di sini, kagak sewa rumah ino, kagak buka KTP ino, dah buat KTP di sini, tinggalnya di ujung Lancang Garam misal, enggak sampai suara azan, itu enggak bisa dia beralasan enggak sampai suara azan, enggak bisa. Kalau dia sudah merencanakan mukim di satu tempat, dengar azan, tidak dengar azan, kalau dia tahu hari itu hari Jumaat, tetap wajib Jumaat. Yang tinggal di kota, tinggal di kampung, semuanya wajib Jumaat kalau sudah berniat mukim.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-jum'atu ala man sami'a nida. Jumaat itu wajib bagi yang mendengarkan azan. Maka kalau begitu, fala jum'ata ala al-hussadin illa iza sami'un nida. Maka tidak wajib Jumaat orang yang tidak bermukim. Tidak bermukim maksudnya, hussadin itu kalau arti dasarnya yang bertani, berkebun, dia datang ke tempat itu untuk berkebun misal, hari Jumaat enggak sampai suara azan ke tempatnya, dan dia bukan penduduk situ misal, tapi di situ tempat dia sekadang berada di situ. Misal kayak kita misal pergi ke Takengon, kebun kopi itu Pak, kita berada di sana tu, di kebun kopi tu, hari itu hari Jumaat, tiba-tiba suara azan Jumaat enggak sampai, suara azan tu enggak terdengar, suara azan tu. Maka di saat itu dalam mazhab Syafi'i disebutkan tidak wajib Jumaat bagi mereka illa iza sami'un nida, kecuali mereka mendengarkan azan. Itu beda. Jadi kalau yang mukim sudah menetap, itu walaupun di kebun tahu hari itu hari Jumaat, tetap wajib Nah, hussadin dalam mazhab yang lain juga bermakna yang buat kemah-kemah di tengah padang pasir. Buat kemah di tengah padang. Orang Arab tu kan pindah-pindah, dia buat kemah tengah padang pasir, tidak sampai suara azan ke dia, maka tidak wajib Jumaat. Dan yang dimaksud dengan mendengarkan azan iaitu ayyaqifal muazzin fi tarafil balad. Muazzin berdiri di tengah-tengah kota, wal aswat hadiah, suaranya tidak terlalu keras, tidak terlalu kecil. Warrih sakinah, dan angin tenang, anginnya tenang. Wa huwa mustami', dan orang yang mendengarkan itu bukan tuli, bisa dengar. Kalau dia mendengarkan azan wajib, kalau dia tidak mendengarkan azan tidak wajib. Jadi maksudnya ukuran azan yang diwajibkan untuk pergi Jumaat, muazzinnya azan di tengah kampung, di tengah kota, suasana hening artinya tidak bising, terdengar suara azan, wajib Jumaat. Kalau dalam keadaan suasana hening terdengar azan, wajib Jumaat. Maka kalau dihiasi dengan kebisingan, ini biasanya terdengar azan karena kampung sedang sepi, terdengar azan. Tiba-tiba hari itu ribut, Honda, suara ini, suara itu. Yang uro-uro didengar azan itu, dia dengar suara azan. Tapi hari itu dia tidak dengar karena ribut, suara bising sekali, misal mesin macam-macam, tetap dia wajib Jumaat. Ukurannya bukan waktu terdengar bising, ukurannya ketika sedang hening. Itu ukurannya. Karena ada orang beralasan begini, hanya ajak Jumaat kau, hana dengar azan leriuh tak puno. Itu enggak bisa jadi ukuran, Pak. Ukurannya waktu hening, terdengar enggak waktu hening. Seperti malam, seakan-akan azan jam 2 malam, hanasu, angin, bukan angin topan, sampai ke dia selalu suara azan. Maka di waktu bising pun dia wajib untuk menghadiri Jumaat. Nah, sedikit lagi, watajibul jum'ah ala musafir nawal iqamah 4 ayyam. Wajib Jumaat kepada musafir yang berniat bermukim satu tempat melebihi 4 hari ke atas. Artinya melebihi 3 hari. Dari 4 hari itu sudah wajib Jumaat. Walaupun dia sampai di tempat itu baru hari pertama, sudah wajib Jumaat. Au safara yaumal jum'ah ba'da fajri yaumiha. Juga wajib Jumaat bagi musafir yang berangkat setelah fajar. Berangkat ke Medan setelah azan subuh. Sudah masuk waktu subuh baru berangkat. Sudah masuk waktu subuh baru berangkat. Tadi waktu azan subuh dia masih di rumah, wajib Jumaat.
Jadi nanti bagaimana caranya? Berhenti di tengah jalan, wajib Jumaat. Kalau berangkat setelah azan subuh. Fa in safara qabla al-fajri fala jum'ata alaih. Tapi kalau dia melakukan musafir, melakukan safar sebelum azan subuh itu azan kedua. Kalau yang melakukan 2 kali azan, ya. Jadi kan sebenarnya sunnahnya subuh itu 2 kali azan sunnahnya. Karena Nabi dulu juga punya 2 muazzin khusus untuk subuh. Azan kedua baru yang subuh sebenarnya. Azan pertama itu fajar kazib. Azan di fajar kazib, belum masuk waktu subuh. Kira-kira setengah jam. Orang ini berangkat sebelum azan kedua, sudah berangkat keluar dari rumah. Maka fala jum'ata alaih. Tidak wajib Jumaat. Orang yang keluar dari rumahnya sebelum azan subuh tidak wajib Jumaat, karena dihitung dia sudah keluar duluan, baru masuk hari itu. Masuk hari bukan hitungan jam, baru masuk hari yang disebut Jumaat. Bukan masuk hari Jumaat. Hari Jumaat masukkan Kamis Maghrib. Ini yang waktu pelaksanaan wajib Jumaat tu dihitung mulai setelah azan subuh. Makanya tidak disebut mandi Jumaat kalau mandinya sebelum azan subuh. Ya Bapak Ibu, hana ge kira mano Jumaat kalau mandi sebelum azan subuh. Maka yang mandi junub sebelum azan subuhnya harus manolom dia kena Jumaat. Jadi hitungan yang disebut sudah mulai wajib Jumaat setelah azan subuh tu. Makanya dihitung pahala yang dapat pahala menyembelih seekor unta itu kan dari jam pertama, itu habis azan subuh, habis salat subuh, itu baru dihitung. Nah, jadi oleh kerana itu seorang musafir yang keluar dari rumah sebelum azan subuh enggak wajib Jumaat. Jadi apa yang dilakukan? Gugur Jumaatnya. Boleh langsung solat duhur. Jadi ketika dalam perjalanan dia lewati masjid, dia lewati jihad. Tapi yang keluar setelah azan subuh itu tetap wajib Jumaat. Tetap wajib. Seharusnya pengajian ini didengar oleh supir LR2. Seharusnya pengajian ini, kalimat ini didengarkan oleh supir L300, supir High Ace, itu wajib dengar. Ya, karena sudah jadi kebiasaan seakan-akan free Jumaat, tiap-tiap ini free. Hanya semayang. Masih bagus yang merah-merah itu. Apa yang merahnya? Penanjira? IRJ pun. Itu mereka ada satu peraturan wajib turn. Kalau enggak dipecat itu supirnya. Jadi orang yang keluar sebelum azan subuh tidak wajib Jumaat, boleh langsung lakukan duhur. Kemudian baru sah Jumaat bil adad al matlub wa huwa 40 bil musafir. Baru wajib Jumaat kalau bilangan Jumaat itu adalah 40 orang. Bal la budda min kaunil arba'in mutawatinin. 40 orang itu adalah mustautin, orang yang sudah berdiam, tidak ada rencana pindah dari tempat atau kampung tersebut. Hitungannya 40 orang itu. Minggu yang lalu sudah ditanya tentang bagaimana orang yang mengulang Jumaat dengan zuhur. Saya sudah jawab, kalau cukup semua syarat 40 ada, tidak ada ta'adud masjid, maka jangan lakukan i'adah zuhur. Jangan lakukan i'adah zuhur kalau semua sudah lengkap. Jangan ragu-ragukan Jumaat sendiri. Nanti ke depan baru jelaskan dengan detail kenapa ada bilangan 40, ada yang bilangan 12 orang. Itu semua ada dalil. Mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan 40 karena hadis Nabi menyebutkan, yaitu dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, anna awwala man jama'a bihim fil Madinah As'ad bin Zararah radhiyallahu anhu. Orang yang pertama sekali mendirikan dan mengajak untuk salat Jumaat di Madinah adalah As'ad bin Zararah. Sebelum Nabi hijrah sudah ada Jumaat. Wa kanu yauma izin arba'in, dan yang melakukan Jumaat di waktu pertama kali Jumaat itu bilangannya adalah 40. Ini di antara dalil yang menyatakan 40 orang. Mazhab Hambali pun mengatakan begitu, 40 orang.
Ya. Nanti ada mazhab yang lain dengan jumlah yang berbeda. Dah watai kata azan ya. Baik, kalau begitu nanti insya-Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.